Shalom warga kerajaan, selamat pagi. Apa kabar Bapak Ibu Saudara semua pagi hari ini? Kita bersyukur buat kebaikan Tuhan. Pagi hari ini kita menikmati hari yang baru. Kita ada di pertengahan dari minggu ini, Saudara, tidak terasa. Ya, sebentar lagi kita akan memasuki akhir dari bulan Januari. Wow, luar biasa penyertaan Tuhan buat setiap kita. Saudara, apapun yang sedang dibicarakan orang di luar mengenai keadaan hari-hari ini, saya ingin mengajak setiap kita untuk terus berpengharapan di dalam Tuhan, Saudara. Sebab kita tahu bersama bahwa pengharapan kita dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Dia Tuhan yang berjanji dan Dia tidak pernah tidak menepati janjinya buat setiap kita. Nah, Saudara, hari ini saya akan meneruskan apa yang kemarin telah saya bagikan buat Saudara. Saudara, memang tidak kebetulan ya bahwa ketika di hari Minggu kemarin saya diberikan rema oleh Tuhan untuk membagikan buat Saudara dari Lukas pasal yang ke-8 ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-26 yang bercerita tentang Yesus dan murid-muridnya ketika mereka akan menyeberangi danau. Nah, Saudara, hari Senin kita telah belajar bahwa iman itu harus keluar dari hidup kita dalam bentuk tindakan. Faith is delivered action. Kita harus menunjukkan sikap iman kita, Saudara, di tengah-tengah dunia ini. Nah, mungkin relate dengan apa yang sedang kita hadapi hari ini di masa-masa COVID-19 ini. Saudara, kita perlu menunjukkan iman kita dari perbuatan kita, dari respon kita terhadap segala berita, segala hal yang sedang dibicarakan hari ini. Ya, tidak memandang kita ada di mana, kita ada di Singapura, kita ada di Malaysia, kita ada di Indonesia. Kita tahu ada banyak sekali berita yang kita dengarkan di sekeliling kita ya, tentang MCO, tentang PSBB dan lain sebagainya. Dan ada banyak sekali kekhawatiran mungkin dalam hati kita, dalam hidup kita hari-hari ini bahwa apa yang akan terjadi di depan nanti. Saudara, saya ingin mengajak setiap kita, mari kita mengambil sikap bukan seperti yang diambil oleh murid-murid Yesus. Kita telah mempelajari kemarin ketika taufan itu bergelora ya. Mereka dengan panik dan berkata kepada Yesus, "Guru, kita binasa." Nah, padahal mereka sedang bersama dengan Yesus di dalam perahu itu. Nah, Saudara, Yesus adalah pencipta langit dan bumi. Mereka telah melihat Yesus membangkitkan orang mati. Mereka telah melihat Yesus memberi makan 5.000 orang. Mereka telah melihat Yesus melakukan perkara-perkara yang dahsyat dan ajaib sebelum kejadian itu. Tapi Saudara, memang dalam kehidupan kita, karena tubuh kita adalah tubuh yang berdosa, karena gambar Allah dalam hidup kita ini rusak, Saudara, sehingga kita lebih gampang untuk khawatir daripada untuk percaya. Kita lebih gampang untuk khawatir daripada untuk mempercayakan hidup kita pada kedaulatan Tuhan, pada kasih setia Tuhan. Karena kita terbiasa dengan pertolongan-pertolongan yang baik menurut manusia. Perhatikan, kita terbiasa dengan pertolongan-pertolongan yang sesuai, yang standar dengan ukuran manusia. Kita lupa bahwa di dalam Yesus kita punya Allah yang sempurna, kita punya Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Kita punya kuasa kebangkitan yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati, itu berkarya juga dalam kehidupan kita. Kita lupa bahwa Allah mengasihi kita luar biasa. Makanya hari ini di hari yang ketiga ini, hari Rabu, saya ingin bagi buat Saudara, iman itu adalah selalu mengingat kasih Kristus yang besar buat setiap kita. Saudara, dalam di cerita yang sama dalam kitab Lukas pasal yang keempat ya, di ayat yang ke-37 saya akan bacakan buat setiap kita mulai dari 37. Dikatakan seperti ini: "Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air." Jadi perahunya udah mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam, maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, perhatikan perkataan dari murid-muridnya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Saudara, murid-murid Yesus berkata kepada Yesus, membangunkan dia, "Guru, apakah engkau tidak peduli kalau kita binasa? Apakah engkau tidak peduli keadaan ini? Perahu kita telah hampir penuh dengan air. Sebentar lagi perahu ini akan tenggelam, Guru. Apakah engkau tidak peduli dengan kehidupan kita, dengan kehidupan kami?" Nah, Saudara, kadang juga kita mempertanyakan hal yang sama kepada Tuhan. Ketika keadaan yang sulit datang, kita bertanya, "Tuhan, apakah engkau tidak peduli kalau kami binasa, Tuhan? Tuhan, apakah engkau tidak peduli kalau anak-anakku nanti gak bisa sekolah? Tuhan, apakah engkau tidak peduli kalau nanti aku gak punya pekerjaan? Tuhan, apakah engkau tidak peduli kalau nanti pekerjaanku, rumah tanggaku, ya karirku, apakah engkau gak peduli, Tuhan?" Dan
Saudara, jawabannya sudah jelas. Tuhan peduli kehidupan kita. Yesus bangun dari tidurnya dan kemudian Yesus menghardik setiap taufan itu. Maka angin dan air yang ada di danau itu menjadi reda. Saudara, Yesus mengajak murid-muridnya untuk menyeberangi danau. Kalau kita lihat dalam Lukas pasal yang ke-8, ya. Kalau kita lihat Lukas pasal yang ke-8 mulai dari ayat yang ke-22, di sana dikatakan, pada suatu hari Yesus naik ke dalam perahu bersama-sama dengan murid-muridnya dan ia berkata kepada mereka, perhatikan, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang danau. Saudara, Yesus mengajak murid-muridnya untuk menyeberangi danau. Saya yakin dan percaya bukan tanpa tujuan Yesus mengajak mereka untuk menyeberangi danau. Sebenarnya jauh dari menyeberangi danau, Yesus ingin membuat mereka menyeberang dari cara pandang mereka, dari kekhawatiran mereka menjadi kepercayaan. Tuhan juga mengajak kita untuk menyeberang dari cara pandang kita yang gampang khawatir menjadi lebih mudah untuk percaya kepada Tuhan. Karena Dia terbukti mengasihi kita. Saudara, tiap kali keadaan yang sulit datang, saudara, mari jangan renungkan keadaan kita yang sulit. Itu nyata ada di depan kita. Ya, keadaan yang sulit itu memang ada di depan kita. Nyata seperti itu, ada di depan kita. Keadaan beberapa bulan ke depan, bahkan sampai sepanjang tahun ini kita nggak bisa terka apa yang akan terjadi. Itu nyata di depan kita. Itu nggak perlu kita renungkan. Yang perlu kita renungkan adalah ini. Coba renungkan betapa Tuhan mencintai dan mengasihi kita. Sudah terbukti Tuhan mencintai kita. Sudah terbukti Tuhan mengasihi kita. Dia berikan nyawanya buat kita. Ketika kita melihat karyanya di kayu salib, kita bisa punya satu keberanian untuk menghadapi kehidupan karena kita tahu Dia ditinggalkan sendirian supaya kita bisa punya persekutuan dengan Bapa. Ketika kita melihat Yesus dibangkitkan dari antara orang mati, kita punya keberanian menghadapi kehidupan ini, bahkan menghadapi kematian, karena kita tahu kita akan dibangkitkan bersama-sama dengan Dia kita akan dibangkitkan seperti Yesus dibangkitkan pada akhir zaman, dan kita akan memakai tubuh kemuliaan. Saudara, ketika kita memandang Yesus, kita melihat kasih-Nya yang besar, kita merenungkan anugerah-Nya yang berlimpah, itu membuat kita mengerti betul bahwa kita sangat dikasihi, dan kasih Allah tidak pernah gagal bagi saya dan saudara. Kasih Allah tidak pernah gagal buat setiap kita. Mungkin kita bisa gagal, saudara, tapi kasih-Nya tidak pernah gagal dalam kehidupan kita. Nah, saudara, pagi hari ini saya ingin menguatkan setiap kita. Apapun berita yang kita dengar di luar, apapun yang sedang dibicarakan orang, saudara, mari kita taruh pengharapan kita pada Kristus. Mari kita taruh harapan kita kepada Allah kita. Mari kita letakkan iman, kepercayaan kita bukan kepada yang lain. Saya ulangi beberapa kali dalam kurang lebih 2 bulan ini. Saudara, semua prediksi manusia terbukti salah. Tapi ada satu kepastian buat orang percaya, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia Immanuel, Dia setia bersama dengan saya dan saudara. Dia ada di pihak kita. Dia bersama-sama dengan kita. Dia mau menuntun kita, memimpin kehidupan kita. Mari kita berikan hidup kita untuk dipimpin oleh Tuhan. Saudara, Tuhan menyertai kita. Bagaimana caranya? Dengan memegang kita di dalam tangannya. Tuhan menyertai kita, bagaimana caranya? Dengan berdiam di dalam kita. Dengan bersama-sama dengan kita. Tuhan bersama dengan kita, bagaimana caranya? Dengan Dia memimpin kita dari satu langkah kepada langkah yang lain. Saudara, biar apa yang saya bagikan pagi ini menguatkan setiap kita. Membuat iman kita dibangun di dalam Kristus. Saudara, apapun yang sedang kita hadapi hari-hari ini, saya yakin dan percaya tidak ada yang lebih besar dari realita bahwa Yesus mati bagi engkau. Yesus disalibkan bagi engkau. Dengan kita menyadari dan mengerti itu cukup untuk membuat kita bertahan di tengah-tengah keadaan yang sulit. Seperti Raja Daud berkata, "The Lord is my shepherd, I shall not want." Ketika Tuhan menjadi gembala kita, aku tidak memerlukan yang lain. Karena Dia cukup bagiku. Christ is enough for us. Mari kita berdoa. Terima kasih buat pagi hari ini. Memberkati setiap umat-Mu dimanapun mereka berada, Tuhan. Kekuatan dari Tuhan. Pengurapan yang selalu baru. Hikmat dari Tuhan turun buat setiap kami. Berkati umat-Mu, Tuhan. Kuatkan yang lemah. Pulihkan yang terluka.
Biar setiap kami hari ini mendapatkan sesuatu dari Engkau Tuhan. Kami menyatakan Engkaulah Tuhan dan Raja dalam hidup kami. Engkaulah kekuatan kami ya Tuhan. Kami meninggikan-Mu lebih dari yang lain. Engkau memimpin kami, Engkau menuntun kami, Engkau memegang kami dengan tangan-Mu yang kuat. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu buat setiap kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Saudara tetap semangat, tetap mengandalkan Tuhan. God bless you all.